Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Septian Andi Saputra dari Prodi Teknik Elektro. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang eh, decision tree eh, pada data data Titanic yang diambil dari Kaggle. Jadi pertama-tama tentu saja menggunakan Python. Pertama kita mengimport library yang dibutuhkan yaitu NumPy, Pandas, RE, XGBoost, Seaborn, dan Plot. Jika kita sudah mengimport semua library yang dibutuhkan dan juga kita mengimport data Titanic yang diambil dari Kaggle. Selanjutnya kita memerlukan beberapa perlakuan khusus, yaitu untuk kelas survive itu tidak perlu diubah lagi karena sudah dalam bentuk binner. Tetapi fitur seperti nama, tiket, atau kabin itu perlu disesuaikan untuk masalah yang kami coba selesaikan, dan kami juga dapat merekayasa beberapa fitur baru dengan menggabungkan atau mengelompokkan kembali yang sudah ada. Oke, selanjutnya adalah proses visualisasi data. Eh, untuk sekarang datanya jauh lebih bersih dari sebelumnya dengan hanya nilai numerik dan fitur yang berpotensi. Sekarang kita mari jelajahi hubungan antara variabel kita dengan memplot korelasi Pearson antara semua atribut dalam dataset kita. Jadi ini adalah heat map dari data tersebut. Heatmap ini sangat berguna sebagai pengamatan awal karena dapat dengan mudah mendapatkan gambaran tentang nilai prediktif dari setiap fitur. Dalam hal ini, jenis kelamin dan judul menunjukkan kolerasi tertinggi secara absolut dengan kelas bertahan atau survive masing-masing 0,54 dan 0,49. Tetapi korelasi absolut antara keduanya juga sangat tinggi, 0,86, tertinggi dalam kumpulan data kami. Jadi mereka mungkin membawa informasi yang sama dan menggunakan keduanya sebagai input untuk model yang sama, bukanlah ide yang baik. Kemungkinan besar salah satunya akan digunakan untuk simpul pertama di pohon keputusan akhir kita. Jadi mari kita jelajahi lebih lanjut. Anda dapat Anda dapat dengan mudah membandingkan fitur dan hubungannya dengan kelas dengan mengelompokkannya dan menghitung beberapa statistik dasar untuk setiap grup. Kode di bawah ini melakukan hal ini dalam satu baris dan menjelaskan arti setiap metrik saat bekerja dengan kelas biner. Data tersebut menunjukkan bahwa lebih sedikit tuan yang bertahan 15,67% dibandingkan pria pada umumnya 18,89%. Oleh karena itu, judul tampak lebih berguna daripada jenis kelamin untuk tujuan kita. Ini mungkin karena judul secara implisit menyertakan informasi tentang jenis kelamin dalam banyak kasus. Untuk memverifikasi ini, kami dapat menggunakan salinan yang kami buat dari data pelatihan asli tanpa pemetaan dan memeriksa distribusi jenis kelamin yang dikelompokkan sebagai berdasarkan judul. Nah, kami menemukan bahwa kecuali satu pengamatan perempuan dengan gelar dokter, semua pengamatan untuk judul tertentu memiliki jenis kelamin yang sama. Oleh karena itu, fitur judul menangkap semua informasi yang ada di bagian jenis kelamin. Selain itu, judul mungkin lebih berharga untuk tugas kita dengan menangkap karakteristik lain dari individu seperti usia, kelas sosial, kepribadian. Selanjutnya adalah Gini impurity. Gini impurity itu mengatur ketidakteraturan dari sekumpulan elemen. Ini dihitung sebagai probabilitas kesalahan pelabelan suatu elemen dengan asumsi bahwa elemen tersebut dilabeli secara acak sesuai dengan distribusi semua kelas dalam himpunan. Decision tree akan mencoba menemukan pemisahan yang paling banyak mengurangi Gini impurity di dua node yang dihasilkan. Untuk contoh Titanic ya, dapat dihitung sebagai berikut. Nah, kami sekarang akan mensimulasikan kedua pemisahan, menghitung ketidakmurnian dari simpul yang dihasilkan dan kemudian mendapatkan pengotor gini tertimbang setelah pemisahan untuk mengukur seberapa banyak setiap pemisahan sebenarnya telah mengurangi ketidakmurnian. Jika kita membagi berdasarkan jenis kelamin, kita akan memiliki dua simpul berikut.
Yang terobservasi untuk pria 5077 dengan hanya 109 yang selamat. Untuk wanita itu 314 yang terobservasi dengan 233 yang selamat. Selanjutnya, setelah menjelajahi data, kita akan menemukan banyak data yang relevan untuk pohon keputusan kita. Ini adalah poin penting untuk setiap proyek ilmu data. Karena terlalu banyak data, kereta dapat dengan mudah menghasilkan generalisasi model yang buruk. Overfitting adalah alasan umum. Dalam hal lain, terlalu banyak data yang membunyikan hubungan yang bermakna baik karena mereka berkembang seiring waktu atau karena fitur yang sangat berkorelasi mencegah model menangkap dengan benar nilai masing-masing. Dan ini adalah decision tree-nya. Oleh karena itu, model kami dapat diringkas dengan 4 aturan sederhana. Berikut adalah aturannya. Berkat aturan ini, kami dapat menyimpulkan beberapa wawasan tentang kapal karam. Tuan tampaknya telah menghormati gelar mereka dan mengorbankan diri mereka demi wanita dan pria dengan gelar yang lebih eksotis seperti tuan atau dokter. Kita juga dapat mencatat bahwa keluarga yang lebih kecil memiliki peluang yang lebih baik untuk bertahan hidup. Mungkin karena keluarga yang lebih besar mencoba untuk bersatu atau mencari anggota yang hilang, dan karena itu tidak memiliki tempat tersisa di skoci. Akhirnya, kita dapat mengamati bahwa penumpang kelas 3 juga memiliki peluang yang lebih kecil untuk bertahan hidup, sehingga kemungkinan penumpang dari kelas sosial atas mendapat hak istimewa, atau kabin kelas 3 mungkin berada lebih jauh dari skoci. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.